bujang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang lagi di channel Uzumaki Film. Channelnya Zambla Friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap alur cerita anime isekai lagi, yaitu berjudul Mousuko Tensei Isekai Itara Honkidasu. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2021. Oh iya, sebenarnya video ini bakal diisi voice-nya sama admin 2 atau 3. Cuma karena lagi pada nggak bisa, makanya aku, admin 1, kalian bisa panggil aja Ariel, yang ngisi voice-nya. Berhubung udah pengen 2 minggu nih nggak upload ya kan. Soalnya lagi pada sibuk di real life teman-teman. Jadi aku nih harusnya udah biasa lah ya di channel ini. Subscriber lama tau lah. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya asyumrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, I swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, kita diperlihatkan seorang om-om yang sekarat setelah ditubruk truk karena menyelamatkan bocah SMA. Di tengah sekaratnya itu, ia pun mendengar suara yang asing baginya. Dan saat ia tiba di rumah sakit, ia pun murka. Tak lama dari itu, ia pun terbangun kembali di tempat lain. Dan seorang pasangan suami istri bernama Zenith yang begitu mantep bet, dan Paul yang menyambutnya. Dan om-om itu pun tersadar kalau ia telah bereinkarnasi menjadi bayi yang bernama Rodeus, aka Rudy. Tahun ke tahun, Rudy yang sudah berkembang itu pun kepo tentang sihir. Sampai ia menemukan buku sihir di sebuah peti dan langsung mempelajarinya. 1 tahun pun berlalu, Rudy yang telah paham tulisan mantra di buku itu pun langsung mempraktekannya. Ia pun meramal dan berhasil menciptakan water ball-nya sendiri. Dan saat ia mencoba lagi, ia tanpa sadar telah berhasil melakukan sihir itu tanpa merapal, yang membuatnya bingung sendiri. Seiring bergantinya musim, Rudy pun terus mencoba sihir yang sama dan mentok-mentok di situ aja. Ia pun mempelajari lebih lanjut tentang sihirnya, dan sampai di mana ia pun mencoba menambahkan sesuatu di dalam mantra, dan hal itu berhasil mengupgrade penggunaan sihirnya. Rudy yang kegirangan itu pun kemudian iseng untuk mencoba sihir yang lebih lanjut, dan hasilnya ia berhasil menciptakan waterball jumbo yang menghancurkan sebagian ruangannya. Emak bapaknya pun langsung menghampiri. Zenith pun senang karena si Rudy bisa sihir di usianya yang terbilang cukup dini ya, dan menginginkan Rudy untuk menjadi ahli sihir aja. Sedangkan si Paul menginginkan Rudy untuk menjadi pendekar pedang. Lalu pertengkaran itu ditengahi oleh maidnya yang bernama Ilya yang speknya mantep bet, yang memberi solusi untuk Rudy. Keluarga itu pun menyewa seorang penyihir ciwi yang bernama Rosie untuk mengajari si Rudy. Setelah ia bertemu dengan keluarga Greyrat dan melihat muridnya adalah si bocil Rudy, ia pun ngedumel dan merasa ragu dengannya. Mau tak mau, ia pun mengajari Rudy tentang sihir-sihir. Dan saat mempraktekannya, Rudy pun menyingkat mantra yang membuat Rosie bingung. Dan bahkan saat Rudy yang bisa ngeluarin sihir tanpa merapal itu membuat Rosie tertarik. Setelahnya, mereka pun berkumpul mengenalkan keluarga Greyrat ke Rosie. Lanjut, cerita ke flashback tentang kejadian om-om nolep tua itu sebelum masuk ke isekai. Membuat Rudy terbangun karena kehabisan mana setelah bikin figur-figur dengan sihirnya. Ia pun mendengar Zenith dan Paul yang sedang melakukan gulat kasur, dan Rudy yang berniat ngisengin mereka malah melihat Rosie yang sedang chow nima di luar kamar ortunya. Langsung Rudy balik ke kamarnya dan lumayan lah cuci mata soalnya abis ngeliat aurat. Setengah tahun pun berlalu, semenjak Rosie datang, ia mengajari Rudy sampai menguasai sihir tingkat median. Di suatu hari, si Rudy itu ada kelas malam bersama Rosie, dan Rosie menceritakan tentang dirinya yang berasal dari kaum iblis. Lanjut ke setahun setelah Rosie datang, penguasaan sihir Rudy pun makin terupgrade. Namun ia masih minus di dalam perpedangan. Setelah itu ia melihat anak di seumurannya di luar rumah yang membuat aksentinya bergejolak karena teringat masa lalunya yang sangat buruk sebelum ke isekai. Lalu ia dihampiri Rosie yang mengajaknya bicara soal negeri Renoa dan suatu sekolah untuk Rudy mengasah sihirnya. Rudy yang menghindari sekolah dan gak yakin keluar rumah itu pun diberi support Rosie untuk bisa melampaui dirinya.
Dan 1,5 tahun pun berlalu, keluarga Greyrat merayakan Ulta Rudy yang kelima. Lalu Rosie memberi tongkat sihir sebagai hadiah untuk memperkuat sihir Rudy. Dan karena Rudy telah menerima itu, ia pun tiba di ujian kelulusannya besok. Hari berikutnya, Rudy yang ogah keluar rumahnya karena takut, langsung Rosie membawanya. Dan ketakutan Rudy pun perlahan hilang dengan Rosie yang membuatnya nyaman. Singkat cerita, mereka pun telah sampai dan Rosie langsung mempraktekkan sihir untuk ujian kelulusannya yang mendatangkan badai hujan. Namun Rosie dibuat panik karena dampak sihirnya yang membuat kuda milik ortu Rudy jadi kesambar petir. Dan saat giliran Rudy yang menggunakan sihirnya, ia malah membuat badan hujan yang lebih besar daripada Rosie tadi. Dan setelahnya, Rudy pun memilih titel sebagai penyihir air tingkat luhur sebagai tanda kelulusannya. Mereka pun balik dan harus say goodbye ke Rosie yang harus pergi karena tugasnya sudah selesai untuk mendidik Rudy. Dan ia memberikan sebuah jimat pelindung kepada Rudy sebagai hadiah kelulusannya. Dan ia pun pergi. Dan setelah itu, Lilia mempergoki Rudy yang menyimpan pusaka suci alias semfak milik Rosie dari hasil curiannya. Di keesokan harinya, Rudy pun telah berani pergi keluar rumah seorang diri berkat peran Rosie yang mengubah dirinya. Ia pun pergi bersama buku sihirnya mendatangi tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sampai di mana saat ia sedang mengeksplor tempat, ia malah melihat seseorang yang sedang dibully oleh cowok-cowok. Langsung datul Rudy yang dengan sihirnya membalas anak-anak itu sampai mereka pun pergi. Lalu Rudy menghampiri dan membantunya untuk membersihkan dirinya dari kotoran. Dan ternyata itu adalah elf yang bernama Sylphie. Lalu Sylphie menceritakan tentang dirinya dan keluarganya yang membuatnya sedih. Setelah itu mereka pun menuju suatu tempat. Rudy pun mengajaknya bermain dan berteman dengannya. Saat mereka tiba di tujuan, Sylphie pun meminta tutor sihir kepada Rudy karena tertarik dengan sihir Rudy sebelumnya. Dan dengan senang hati Rudy pun langsung praktek. Lalu senja pun tiba dan mereka berdua pun balik ke rumahnya. Dan saat Rudy tiba di rumahnya, si Paul pun ngomel ke Rudy yang telah ngebuat lebam anak tetangga. Lalu terjadilah adu debat antara anak dan bapak, yang ujung-ujungnya debat itu dimenangkan oleh si Rudy yang berotak senku. Lalu si Paul pun murung memikirkan Rudy setelah pertengkaran itu. 6 bulan pun berlalu dan tingkat kapasitas Sylphie pun telah meningkat selama diajari si Rudy. Setelah itu, saat ia pun meminta tutor cara sihir lainnya, setelah melihat Rudy yang menggunakan sihirnya tanpa meramal mantra, Sylphie pun mencoba menggunakan batu sihir milik Rudy dan ia pun akhirnya bisa. Sylphie pun kegirangan dan berlari-lari sambil diikuti si Rudy. Dan saat itu juga hujan pun turun. Lalu Rudy membawa Sylphie ke rumahnya dan pergi ke kamarnya untuk mandi bareng niatnya. Dan plot twist sekali, ternyata Sylphie itu cewek. Mana si Rudy asal buka baik kan ya, sensor coy. Langsung Paul menghampirinya dan memisahkan mereka. Dan setelah itu Rudy pun meminta maaf karena ia kira Sylphie adalah cowok karena kan rambutnya pendek coy. Di keesokan harinya saat Rudy berlatih sedang dengan Paul, ia pun dikasih tutor agar baikan dengan Sylphie. Dan saat itu juga pas banget Sylphie pun datang. Langsung Rudy pun menghampiri membicarakan tentang dirinya selama tidak ada Sylphie. Sylphie pun meminta untuk bersikap normal aja seperti biasa dan mereka pun berbaikan. Lalu scene berpindah memperlihatkan kebahagiaan keluarga Greyrat di musim dingin karena Zenith telah mengandung adiknya Rudy. Namun tak lama kebahagiaan itu lenyap saat Lilia mengaku bunting juga. Langsung si Paul mengakui perbuatannya dan gaplokan Zenith pun tak terhindarkan. Di tengah badai salju itu, keluarga Greyrat menjadi sangat bimbang. Rudy yang mendengar soal Lilia yang berencana akan pergi setelah Zenith melahirkan, Rudy pun tak terima kalau Lilia pergi dan ia berhutang budi pada Lilia. Lalu dengan idenya, ia menghampiri Zenith dan ngefitnah ayahnya sebagai pelaku utama yang salah dan meminta tidak membiarkan Lilia pergi. Dengan omong-omongan Rudy, itu pun membuat Zenith tenang dan misi Rudy pun berhasil. Setelah berbulan-bulan kemudian, lahirlah adiknya Rudy yang bernama Norn dan Aisyah. Semenjak itu, Lilia pun menjadi terbuka dan bercerita soal masa dulu si Paul dan Lilia. Lanjut ke Rudy yang sedang latihan pedang. Di tengah latihannya, si Paul malah ngebahas Lilia yang begitu aduhai. Dan si Rudy yang nyambung aja sama pembahasannya. Setelah itu, mereka pun tak sengaja membicarakan sekolah. Dan Sylphie pun datang. Lalu Rudy dan Sylphie pun pergi ke tempat mereka latihan. Terlihat Rudy yang murung itu langsung dihampiri Sylphie. Dan saat Rudy yang membicarakan dirinya yang mungkin akan pergi keluar desa, ia langsung dipeluk oleh Sylphie yang menangis melarangnya untuk pergi. Di malam harinya, ia mendapat surat dari Rosie yang memberinya kabar dirinya akan disewa untuk mengajar pangeran ketujuh di kerajaan Shirone. Di keesokan paginya, Rudy pun meminta untuk masuk ke Akademi Sihir Ranoa bareng bersama Sylphie. Namun permintaan itu ditolak oleh Paul karena mereka bukanlah gudang uang.
Karena si Paul nggak bisa menuruti kemampuannya, Rudy pun rela bekerja untuk membiayai Sylvie. Paul yang mendengar itu pun memiliki beberapa ide. Mereka yang sedang latihan pedang itu didatangi oleh teman Paul yang bernama Ghislaine, seorang cewek Fury solid banget. Zenith dan Lilia pun berpesan untuk menjaga dirinya. Rudy yang bingung apa yang terjadi langsung adu pedang sama si Paul yang membuat Rudy pingsan. Setelah itu Rudy pun terbangun dan ia sudah berada di kereta kuda milik Ghislaine. Lalu ia mendapatkan surat dari bapaknya yang intinya tentang pekerjaannya sebagai guru privat Tuan Putri di tempat bernama Roa selama 5 tahun lamanya dan ia nggak boleh balik. Setelah perjalanan yang cukup panjang itu, mereka pun tiba di Roa. Di sana Rudy bertemu dengan walkot kota itu yang bernama Philip yang merupakan sepupunya si Paul. Setelah perkenalan itu, Rudy dibawa bertemu dengan tuan putrinya yang bernama Eris. Saat Rudy memperkenalkan dirinya, Eris yang judes itu mempermasalahkan Rudy yang lebih muda darinya. Adu mulut dan gampar-gamparan pun terjadi. Eris yang kena gamparan Rudy langsung kena tunjuan bertubi-tubi. Rudy yang terpojok itu terpaksa menggunakan sihirnya untuk kabur dari Eris. Dan setelah semua itu, Rudy kembali bertemu dengan Philip yang mengajaknya bekerja sama dengan mengelabui Eris agar mau belajar dengannya. Dan rencana itu pun didengar oleh salah satu pelayan Philip. Malam pun tiba dan Rudy pun tidur di kamar barunya. Di saat ia tertidur, ia malah terbangun di sebuah peti dan ada Eris juga di sana. Ia pikir ini adalah bagian rencana agar Eris mau belajar. Eris tiba-tiba teriak itu membuat ia dihampiri oleh petugas dan langsung menyakitinya hingga kondisinya lumayan parah. Rudy pun hanya terdiam dan langsung menggunakan healingnya untuk Eris setelah petugas itu pergi. Lalu mereka berdua pun kabur dari sana. Dirasa merasa aman, Rudy pun membuat kesepakatan dengan Eris agar ia bisa pergi dengan Rudy. Mereka yang berada di kota lain itu pun langsung balik ke kota Roa dengan kereta kuda. Setelah mereka sampai, mereka yang melihat pelayan Philip itu langsung menghampirinya. Namun dengan cepat, Eris diculik oleh orang yang sama seperti di tempat sebelumnya. Langsung Rudy menggunakan sihirnya yang menghalangi jalan penculik itu. Lalu ia pun menggunakan fireballnya yang menjadi kembang api sebagai bentuk sinyal. Dan benar aja Ghislaine pun langsung melacak asal ledakan itu dengan cepat. Pertarungan Rudy dengan penculik itu terjadi. Rudy yang berhasil mendapatkan Eris kembali. Penculik itu pun menggunakan teknik pedangnya yang membuat Rudy nggak bisa menghindar. Namun dengan cepat Ghislaine pun tiba menyelamatkan mereka dan langsung mengKO-in penculik itu dengan teknik miliknya. Lalu Fajar pun tiba dan mereka kembali ke mansion dan menyerahkan si pelayan ke Philip. Dan Eris yang tsundere itu menerima Rudy untuk bekerja sebagai mentornya. Lanjut, setelah kejadian sebelumnya, terlihat Rudy sedang berbincang-bincang dengan Philip mengenai soal kejadian kemarin. Lalu datang Hilda, sang istri Philip yang wow. Namun ia terlihat jutek ke Rudy dan muncul bapaknya Philip bernama Sauros yang mengizinkannya untuk tinggal di sana. Lalu ia memanggil Rudy yang memintanya untuk mengajari Eris karena ia kagum melihat si Rudy. Tapi Rudy meminta Sauros untuk Erisnya meminta tutor kepada dirinya dengan kebaikan Eris. Langsung Sauros meneriaki Eris. Dan ia pun langsung datang tuh. Eris pun meminta tolong kepada Rudy dengan pose kawainya karena ya disuruh kakeknya. Kemudian mereka berlatih sepanjang hari dan di malam harinya terlihat Rudy yang membuat figur Rosie. Sebulan setelah menjadi guru privat, terlihat Rudy yang sedang bermain Go bersama Ghislaine itu dibuat panik karena Eris yang menggunakan sihir membakar tiang kayu kamar. Dan ia selalu kabur saat ditegur. Perilaku kumatnya selalu begitu dan Rudy harus mencarinya. Sesudahnya ia menemukan dan membangunkannya untuk berlatih kembali. Tapi karena gak bangun-bangun, Rudy dengan pikiran syabulnya menggunakan tangan nakalnya untuk ya kalian pikir aja sendiri. Dan kemudian Eris pun terbangun dan langsung meninjunya dengan 500 stang. Rudy pun ngadu ke Ghislaine agar tahu trik menangani Eris. Setelah itu saat Rudy mengajar, Eris yang pundung itu langsung dipancing dengan cerita Ghislaine yang membuatnya mau belajar lagi. Dan selanjutnya mereka pun lanjut ngelakuin aktivitas lainnya. Di malam harinya, Rudy ngeluh tentang hari duit itu susah. Namun, ia harus tetap berjalan demi Sylvie yang harus masuk akademi yang sama dengan dirinya. Hari berikutnya, Rudy, Eris, dan Ghislaine pergi ke kota untuk berkeliling. Rudy yang sedang mencatat itu dipanggil oleh pedagang yang menawarinya potion obat kuat gas kusruk untuk Rudy. Rudy yang sedang kegirangan itu langsung dihampiri Eris dan Ghislaine yang membuatnya membelokkan topik pembicaraan. Saat jalan balik, Rudy pun terkejut melihat benteng melayang. Dan Eris pun memberitahunya soal benteng yang bernama Perugius yang merupakan satu dari 3 patriot yang mengalahkan Dewa Iblis Lepres di masa lalu. Dan keesokan harinya, Eris memberi potion yang dilihat Rudy kemarin. Saat ditanya tentang potion itu, Rudy pun mencoba kabur. Tapi Ghislaine menahannya dan membuat potion itu tumpah. Musim dingin pun tiba dan mereka masih giat berlatih, membuat Eris yang makin lincah berpedangnya dan Ghislaine yang mampu melakukan sihir api.
Di malam harinya, Rudy dihampiri oleh Might yang mengajaknya berbincang tentang Rudy yang diminta untuk mengajari Aris berdansa di pesta ultanya yang ke-10 di depan para bangsawan. Dan senang hati Rudy pun menerima permintaannya itu. Di keesokan harinya, terlihat Rudy yang sedang mencari buku untuk dipelajari. Itu pun dihampiri oleh Philip. Dan ia pun membahas tentang bahasa dewa binatang yang bisa memikat kaum puri kesukaan mereka. Dan setelah itu, ia mengirimi surat kepada Rosie tentang progres Yaya sedang mencari pelajaran bahasa lain. Musim pun berganti dan Rudy masih belum juga mahir dengan bahasa yang dipelajari. Lalu di luar kamarnya terdengar keributan karena Aris yang pundung. Dan Might itu pun meminta Rudy untuk membujuknya kembali. Langsung Rudy pun menghampiri Aris yang sedang santai tidak mau latihan. Lalu Rudy pun menceritakan tentang dirinya dan mengajak latihan bareng bersamanya. Hal itu membuat Aris pun manut dengannya. Hari ke hari mereka pun ngelakuin aktivitas normalnya. Dan kembali Rudy menjual figur Roxy ke pedagang potion itu. Dan setelah itu Rudy mendapatkan paket dari Rosie yang memberinya kamus bahasa dewa iblis buatan Rosie karena membaca cerita Rudy. Dan bertanya ke Rudy tentang figur dirinya yang dimiliki muridnya. Dan setelah itu Rudy dan Aris pun berlatih untuk terakhir kalinya sebelum hari esok tiba. Di keesokan harinya pesta pun dimulai dengan menarinya cowok untuk berdansa dengan Aris. Lalu seorang NPC pun berdansa dengan Aris yang berujung dengan gagal. Karena tidak mau Aris dicemoohi lebih banyak lagi oleh orang-orang, Rudy pun mengajaknya dan dansa itu berhasil sempurna. Setelah selesai pesta itu, di malam harinya Rudy memberikan tongkat sihir kepada Aris dan Ghislaine sebagai hadiah. Sedangkan Ghislaine memberi sebuah cincin jimatnya kepada Aris. Di keesokan paginya, Rudy yang habis bangun tidur itu kepo dengan sebuah menara di sana. Saat ia menaiki menara itu, terdengar suara orang yang sedang melakukan aktivitas gerasak gerusuk. Dan saat ia menghampirinya, ternyata sumber suara itu dari Sauros dengan Might Fury-nya. Lalu Rudy dipanggil untuk membahas suatu benda asing yang berada di langit itu. 2 tahun berlalu, Aris pun berkembang pesat dan mengalahkan Rudy dalam bidang perpedangan. Lalu Rudy melamun melihat benda asing itu yang semakin besar. Dan setelah itu ia menguping Aris dan kawan-kawan sedang merencanakan perayaan ulta milik Rudy. Saat di harinya tiba, Rudy yang ingin keluar saat sedang berbincang dengan Ghislaine. Ia pun ditahan Ghislaine dan malah ngebahas yang nyeleneh. Pesta ulta itu pun dimulai. Paul Zenith yang harusnya ada di sana, namun mereka harus batal datang karena mengurus monster yang berkeliaran. Lalu tiba-tiba Hilda yang wow itu memeluknya tiba-tiba dan menganggap Rudy sebagai anaknya sendiri dan juga menyuruhnya untuk menikah dengan Aris. Setelah itu ia pun diberi tongkat bernama Aqua Hertia sebagai hadiahnya. Setelah kelar pesta, Philip menjelaskan perilaku Hilda yang jutek sebelumnya. Karena Hilda yang masih gak terima saat kedua anak cowoknya yang merupakan kakak dan adanya Aris saat lahir dibawa pergi oleh abangnya Philip gara-gara kalah sengketa. Lalu Philip pun mengajaknya bermain politik keluarga dan jelas Rudy pun menolaknya. Lalu Sin berpindah ke rumah Rodius. Shippy pun berkunjung ke sana karena ya udah seperti keluarga sendiri. Dan ia pun menitipkan sebuah hadiah untuk ulang tahun Rudy. Di saat Paul balik dari pekerjaannya, ia melihat awan yang begitu aneh di luar sana. Dan begitu juga di kerajaan Shirone, Rosie melihat awan yang sama dari arah kerajaan Asura tempat Rodius berada. Kemudian Sin berpindah ke seorang bernama Orsted yang berkumpul di sebuah pegunungan yang sedang mencari dan memeriksa daya sihir yang berkumpul. Dan di tempat seorang bocil Ciwi, sang kaisar agung dunia iblis yang bernama Kisirika. Ia pun sedang mencari si pengguna sihir yang membuat daya sihir sebesar itu. Lalu berpindah lagi ke sebuah kerajaan Perugios, seorang bernama Alfanfi pun diutus rajanya untuk menyelidiki dan membunuh orang yang mencurigakan. Balik lagi ke Rodius dan kawan-kawan, ia yang mau memperlihatkan kekuatan sihir besarnya, langit pun tiba-tiba berubah dan daya sihir itu pun muncul. Dengan cepat, Almanfi langsung datang menyerang mereka karena ia kira hal itu dibuat oleh Rudy. Namun semua serangan itu berhasil diladeni oleh Ghislaine. Saat Ghislaine memberitahu siapa dirinya, Almanfi pun langsung kalem dan pergi saat daya sihir itu seketika meledak yang mengenai mereka bertiga. Setelah terkena efek ledakan itu, di dalam mimpi Rudy, wujud asli om-omnya itu bertemu dengan sosok dewa manusia yang memberitahunya tentang keberadaan Rudy yang saat ini terlempar ke benua iblis dan yang memberi sebuah nasihat tentang seseorang yang menolongnya saat ia terbangun. Rudy pun terbangun, mereka hanya berdua dan tidak ada Ghislaine di sana. Benar aja mereka berdua di tempat lain dengan seorang kaum support yang bernama Roger yang menyelamatkan mereka berdua. Lalu ia berbincang-bincang dengannya untuk membawa Rudy dan Aris balik. Lalu saat Aris terbangun, ia pun ketakutan melihat kaum support yang berada di depan matanya. Rudy pun menenangkannya dan mereka pun jadi akrab dalam semalam.
Hari berikutnya mereka melakukan perjalanan musafir yang panjang. Dan singkat cerita mereka pun menemukan sebuah desa. Lalu sang kades pun datang dan melihat jimat milik Rudy. Saat Rudy bilang jimat itu dari Rosie, Bapak Rosie itu langsung notice dengan itu yang ternyata desa itu merupakan kampung halaman Rosie. Setelah itu mereka pun berkumpul di tempat kades membicarakan cara Rudy dan Iris balik ke tempat asalnya. Lalu Rudy dan Roger membahas stigma negatif kaum support yang ternyata semua itu salah karena konspirasi Laplace. Singkat cerita, kaum support menerima sebuah tombak tukur-tuk yang membuat pemiliknya nggak sadar telah membunuh siapapun. Dan Roger yang ingin membersihkan nama support yang telah kotor itu. Lalu Rudy pun akan membantunya sebisa mungkin. Di esok harinya mereka bertiga pun pamit dari desa itu. Dan bapaknya Rosie memberikan sebuah pedang untuk Rudy. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan panjangnya. Lanjut cerita ke perjalanan mereka yang panjang. Singkat cerita mereka menuju sebuah kota yang bernama Rikarisu. Namun karena untuk masuk sana melewati penjagaan dan sangat takut dengan kaum support, Rudy pun memilih ide mewarnai rambut Roger untuk mengelabui orang-orang sana. Mereka pun berkeliling dan mencari pekerjaan di guild petualang. Tapi karena peringkat mereka yang masih baru dan pekerjaan gak ada yang menarik, mereka pun pergi dari sana dan mencari penginapan. Sesampainya mereka bertemu dengan grup petualang lainnya bernama geng Desa Tukarabu yang mengajak Rudy untuk join ke regu mereka. Tapi tawaran itu pun ditolaknya dan memperkenalkan regu Rudy yang bernama Dead End miliknya. Setelah itu Rudy tidur di penginapannya dan di dalam mimpinya ia bertemu lagi dengan dewa manusia yang memberinya petunjuk tentang misi yang harus diambil besok. Keesokan harinya, regu Dead End pun melakukan tugasnya yaitu untuk mencari seekor kucing yang hilang memakai kekuatan melacak milik Roger. Mereka pun tiba di sebuah gua mencurigakan dan benar aja mereka menemukannya yang ternyata seekor Black Panther. Lalu mereka bersembunyi saat yang punya tempat itu datang. Lalu dengan si Rudy ia menyudutkan mereka dan menginterogasinya. Tapi saat itu juga Rudy terempas dibuat oleh si kepala serangga itu. Dan Roger pun langsung menebas kepalanya hingga jadi Kiko Kegojo. Lalu Rudy yang ngelihat perbuatan Roger itu pun melarangnya membunuh selama ia masih kaum support. Dan Roger memprotes Rudy saat mengajaknya para maling itu bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Iris yang ngebacot membela Rudy itu pun menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka pun bekerja sama untuk bertukar job di hari esok. Berpindah ke scene Rosie yang tiba di sebuah tempat dan ia melihat Madding yang menginfokan korban efek ledakan daya sihir. Lalu ia menemukan surat dari Paul dan datang dua orang yang mengenal Paul juga. Surat itu berisi tentang Paul yang berpisah dengan keluarganya dan ia sekarang bersama Norn di tempat lain. Ia pun meminta semua kerabatnya untuk membantu melakukan pencarian. Kembali lagi ke regu Dead End, mereka menjalani misinya untuk mencari monster di suatu hutan. Sesampainya di sana, mereka menemukan regu geng Desa Tukarabu yang sedang ribut dengan regu lainnya yang mempermasalahkan tugas memburu monster yang sama. Karena regu geng desa itu gak mau kalah, mereka pun nyamperin regu lain. Tapi saat mereka nggak tahu kondisi saat itu, dua monster pun muncul dan membunuh salah satu orang. Lalu dengan cepat, regu Dead End berhasil menghabisi dua monster itu. Rudy yang hanya terdiam melihat korban, Roger pun langsung ngomel ke Rudy yang tidak memakai sihir healingnya. Lalu ketua geng desa itu pun mengikhlaskan dan membuat Roger respect padanya. Setelahnya, regu Dead End pun harus meneruskan pencariannya dan mereka menemukan monster yang dicari yang telah ngebunuh petualang lain. Battle pun terjadi dengan regu Dead End melawan monster. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkannya dengan Rudy ngebuat donat si tubuh monster itu. Setelahnya mereka pun balik ke kota dan bertemu si kuda yang gak tahu kalau regu Dead End bertukar job dengan regu kemarin. Ia pun mengancamnya untuk melapor yang bisa lisensi petualangan regu Dead End dicabut. Lalu Roger menghapus warna rambutnya yang membuat si kuda dan para warga di sana ketar-ketir. Ia pun mengancam balik si kuda dan memberikan tanda di muka kuda itu. Sesudahnya Roger kabur. Anime ini tutup dengan memperlihatkan pas malam harinya Rudy dan Iris menemukan Roger di sebuah tempat. Lalu ia berbincang dengan Rudy tentang sikap pejuang yang dimiliki Rudy. Dan mereka meminta untuk saling berjuang dan mohon kerjasamanya. Kemudian di keesokan harinya Roger pun merubah penampilannya dan mereka memulai perjalanan panjangnya untuk menuju kerajaan Asura. Dan di ending terlihat Rosie bersama dua orang yang mengenal Paul bernama Elinais dan Talhan sedang berlayar ke sebuah tempat. Sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Jadi kalau di animenya tuh masih part 1 dan masih ada part 2 serta season lanjutannya. Jadi seperti biasa, bagi kalian yang mau aku lanjutin bisa komen aja. Ya sebenarnya kalau kalian mau nonton lanjutan alurnya bisa nonton di channel-channel lain sih, soalnya mereka lebih up to date. Coba bagi kalian yang tetap nonton di sini atau sekedar rewatch, kami admin Uzumaki Film ya arigato lah. Walaupun nih channel ya udah mulai sepi, cuman kami tetap upload ya guys ya.
Apa itu nggak upload? Yang penting mah upload ya, walaupun lama. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.